Baik saudara, pada hari ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang kasih karunia yang membuat kehidupan lebih baik. Grace membuat better life. Jadi kalau membuat kehidupan lebih buruk, itu pasti bukan grace. Siapapun. Jika ada seseorang sebelum grace dengan sesudah grace, lalu keadaan orang itu jadi lebih buruk, itu pasti bukan kena grace. Grace itu sendiri bukan sebuah pengajaran. Grace itu sendiri adalah a person, yaitu Yesus. Markus pasal 7 ayat 37, Yesus mengubah semuanya menjadi baik. Jadi kalau seseorang kena grace, maka dia akan memiliki hidup yang lebih baik. Coba cek hidupmu, dalam Kristus lebih baik mana dengan yang dulu? Ketika saudara under law, dengan sekarang kita under grace, mana lebih baik? Saudara-saudara, ketika ada orang yang under law, berdoanya lebih baik, terlibat pelayanan di gereja lokal lebih baik, tunduk kepada otoritas lebih baik, persepuluhan lebih baik. Nah sekarang under grace, saudara-saudara, apakah lebih buruk dari itu? Grace akan membuat hidup seseorang lebih baik. Kalau menjadi lebih buruk dari ini, pasti itu bukan grace. Tetapi itu hidup sembarangan. Yang benar adalah gereja ini setelah under grace, semua jemaatnya berdoa lebih baik. Semua jemaatnya terlibat pelayanan di gereja lokal lebih sungguh-sungguh lagi. Semua jemaatnya tunduk pada otoritas lebih luar biasa lagi. Semua jemaatnya membawa persepuluhannya dengan penuh kasih lebih luar biasa lagi. Setuju katakan amin? Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Nah saya membandingkan antara budak dengan majikan dan anak dengan bapak. Saya ingin memutarkan video ini. Ini anak, tapi tidak baik. Coba ditayangkan. Madam, 睡一淡薄，来。阿辉啊，你带我来这创什么啦？豆袂歹啊，倒树边你看，有树，搁有山，正树边有海，搁有水。中央呢，有你真正好朋友。你好哦，哇哦，今天的气色很好哦。来来来，进来，慢慢走啊，小心小心。啊，你看，老林他们都在等你了啊。请问恁家是不是老人院？不是，啊，这倒是老人 happy 的地方。用生命来拖，是安怎当今你会困伫这？无人来管你是我。3天了，妈你搁是安尼款，我真担心。我跟你讲一件代志，你安我担心的，徛一头一日8000。8000？啊，你3天不是2万4？我们现在哪里有这样多钱付？那我跟你讲啊，妈的赔死咱先死啊！死，兼人讲死，妈都会好的啦。爸娃青了啊，怎么办，二哥？我知道啊。妈的，搁真要。那就真凶哦！你以为他要的？伊都帮伊到袂顶袂当，伊嘛心痛苦嘞。喂，阿等下啥？我阮丈人来拖辛苦了哦。啊，不你今朝做咩？
我来烧咧。哦，烧较紧好哟。无啦，小的赶紧去。阮嘛唔甘，一工8000呢，老阮阿讲伊袂好了啦，对不？阮也无钱了。喂，撞车！所以谁拉弄车？真假啦？老婆，等等这边。你怎么女儿怎么样了？他需要立刻动手术。你们是他父母，你们可以捐血吗？你们这里没有血的咩？他的血是 O-，这里只有2包，刚好另外一个病人用了。从 National Blood Bank 调过来的话，需要一段时间。如果你们可以捐的话，那更好。我捐，我可以捐。老婆，你不可以啊！你有贫血，你捐血的话你会死的。我一定要救谁拉的？是我害他的，我就要做前面的。医生，我也是O-，我可以捐血。不可以啊，你的肝有问题。那你们2位都不可以。医生，你赶快去找血，3万、5万、10万都可以，钱不是问题。只要你们救我的女儿，多少钱都没有问题。这不是钱的问题。医生，你赶快去找血。刚才你说要把血给人家拿走，是不是住在 ICU 的那个老太太啊？那我不清楚。那就是马德喽。马德干是要血吗？那就是马德拿走那个血喽。救马德干嘛？马德这样老了，救我也没有用。要救我女儿很年轻，医生求求你不要救我的女儿死了。老了讲什么话？我老婆不是人啊，你找我干是人啊？对呀。不管了，走吧。你不要乱来，那个血要是你们不要乱来，你们不要整，找医生拿去，你们不要乱来，不要，你个家伙！我3万都不还，我要救我的女儿，你们不要骗我！不要跑！甲伊当作心肝疼到命命命，是安怎当今叹气？Sengaja saya sampaikan video ini kepada saudara untuk menunjukkan bahwa ternyata ada anak yang memang tidak punya kasih kepada orang tua. Untuk urusannya sendiri dia bisa lakukan apapun, tetapi kepada orang tua ternyata sama sekali tidak. Nah, saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus kita ini adalah anak. Seringkali untuk urusan kita sendiri, kita mau korbankan waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan Bapa, untuk urusan kerajaan surga, sama sekali kita tidak pernah mau lakukan apapun. Grace membuat better life. Nah, di gereja ini, saudara-saudara, saya mengajari jemaat kebenaran tentang nama Bapa. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan di gereja ini. Karena saya ingin supaya setelah saudara ada di dalam kasih karunia, saudara benar-benar hidup bukan lebih buruk, tetapi lebih baik. Dulu saudara di sini, saudara menyebut nama Tuhan orang lain. Lalu saya menyampaikan kepada saudara, Alkitab kita tidak menyebut ini. Alkitab kita berkata lain. Nah, saudara-saudara, namanya adalah Yahweh. Tertulis 6.800 sekian kali. Saudara-saudara. Lalu kemudian kita diolok oleh mereka. Oh, itu Yahweisme. Saudara-saudara, padahal kemudian saya mendeklar kepada jemaat, kami tidak Yahweisme. Karena Yahweisme menuju kepada Yudaism, menuju kepada Mesianik, semua Ibranian, semua atribut di bawah law malahan. Kita tidak mau mengumandangkan nama itu. Karena di Alkitab tidak ada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan turun-temurun sampai kepada Yesus, bukan di sana. Nah, saudara-saudara, sebab itu saya menyampaikan, berhentilah menyembah itu. Walaupun di luar-luar masih banyak yang smoking.
It's okay lah, saudara, kita juga dulu semacam itu. Tetapi kita kembali kepada yang sesungguhnya sesuai dengan Bible. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita menganut faham kanon tertutup. Kejadian sampai Wahyu, close, tutup. Kalau tidak ada di sana, kita tidak mau lakukan. Nah, itu sudah berlalu kita. Setelah nama Bapa, saya mengajar kepada jemaat tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia. Agama itu Taurat, hukum-hukum. Semua agama itu mengandung hukum-hukum. Dan kekristenan berada di bawah Taurat, persis seperti agama-agama pada umumnya. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada saya tuntunan untuk menyampaikan Gospel of Grace, Injil kasih karunia. Persis sama seperti yang pertama, diolok sebagai Yahweisme padahal kita bukan. Dan sekarang juga terdengar akan olokan, oh yang mengajar kasih karunia itu hyper grace. Saudara, kata hyper grace itu olokan. Memang grace kasih karunia. Tetapi kalau hyper grace, saudara-saudara, itu ada seorang yang tidak setuju dengan grace, yang menentang kasih karunia, lalu kemudian menulis buku hyper grace. Saudara, lalu menyebutkan yang buruk-buruk tentang pengajaran kasih karunia. Tetapi yang saya bawa di gereja ini, yang saya sampaikan kepada saudara semua, bukan seperti yang diolokkan itu. Saudara, kalau sebagai suami istri, memenuhi kebutuhan biologis istri sangat baik. Bahkan mungkin berlebih sangat baik. Tetapi saudara, kalau kemudian diomong, oh orang ini hiperseks, baik tidak? Tidak baik, saudara. Sebab itu yang saya beritahu kepada saudara adalah kita bukan hyper grace, saudara. Tetapi yang disampaikan di sini adalah grace and truth. YHS mengajarkan grace and truth. Yohanes 1 ayat 17 berkata, Musa membawa law, tetapi grace and truth datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada yang berkata, yang mengolok tentang hyper grace. Oh, kalau hyper grace itu adalah antinomianisme. Anti itu melawan, nomos itu hukum. Melawan hukum, tidak perlu aturan. Saudara, jadi mereka menuduhkan hyper grace itu sedemikian, saudara. Apakah di gereja ini antinomianisme? Tidak, saudara. Tetapi yang diajarkan adalah memang di dalam Roma pasal 7 ayat 12, Taurat itu kudus. Berulang-ulang saya sampaikan di mimbar ini. Taurat itu kudus, benar dan baik. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa melakukan itu. Lalu Yesus menggenapi dan sekarang kita berpaut pada Yesus karena firman-Nya. Saudara-saudara, jadi di Roma pasal 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah, tadi Taurat yang baik, kudus, benar tadi, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya melalui Yesus. Kalau dalam teks Inggris dikatakan, for Christ is the end of the law. Jadi di dalam Kristus sudah berakhir the end of the law. For righteousness to everyone that believe. Untuk kebenaran bagi mereka, setiap orang yang percaya. Christ is the end of the law. Tetapi bukan berarti kita ini antinomianisme yang tidak
butuh lagi aturan, tidak butuh lagi akan tuntunan. Tidak, saudara-saudara. Kita tidak lagi berpaut kepada hukum yang sudah digenapi itu. Karena firman Tuhan berkata begini, next. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ternyata dari semua hukum Taurat itu, bila tidak digenapi oleh Yesus, orang berusaha mengerjakan Taurat, tidak ada kebenaran. Tidak bisa dibenarkan. Yesus yang menggenapi. Dan itu adalah kasih karunia. Jangan menolak kasih karunia. Lalu memegang akan Taurat yang tidak membawa kepada kebenaran. Yang membawa saudara kepada kebenaran adalah Yesus. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Gereja ini tidak membawa saudara tetap sebagai budak under law. Karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu tertulis dalam hukum Taurat. Siapa mau dari antara saudara terkutuk karena gagal melakukan hukum Taurat? Pasti tidak ada. Karena itu jangan menolak kasih karunia. Nah, saudara-saudara, berikutnya dikatakan sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat ini tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Lalu siapa yang bisa melakukannya? Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tetapi ada orang Kristen agamawi yang mengolok kasih karunia ini adalah hiper. Berkata, oh tidak perlu Taurat karena hiper. Grace. Kita tidak demikian, saudara. Kita adalah grace and truth. The whole Bible is written for you, but not always to you. Saudara-saudara, semua Alkitab ditulis untuk saudara. Semua Alkitab ini ditulis bagi kita. Tetapi bukan untuk kita lakukan semuanya. Karena apa? Yang untuk orang Yahudi kita baca, oh Yesus berkata begini, tidak ada yang bisa lakukan. Dengan Taurat tidak bisa dilakukan. Untuk orang tidak percaya, oh Yesus ngomong demikian, firman ngomong begini. Kalau orang tidak percaya jadinya semacam ini. Semua dipelajari. Saudara-saudara, jadi itulah kebenaran yang mutlak saudara perlu pahami. Kalau ada jangan menyembah berhala, jangan membunuh, itu Taurat. Bukan saudara, tapi produk orang yang dalamnya ada Yesus. Jadi kalau misalnya kita sudah di dalam kasih karunia, lalu di sana ada tidak boleh menyembah berhala dan lain sebagainya, apakah ini Taurat? Bukan. Orang yang di dalamnya ada Yesus, dia tidak akan menyembah berhala. Orang yang di dalamnya ada Yesus, dia tidak akan membunuh. Dia akan hidup di dalam kebenaran, tapi bukan Taurat. Karena Christ is the end of the law. Kita tidak berada di bawah Taurat seperti orang Yudaism. Tetapi kita di bawah kasih karunia. Yang berikutnya, saudara, olokkan tentang orang-orang yang masih Kristen agamawi, yang masih memegang Taurat. Yaitu apa? Oh, hipergrace itu tidak ajar dosa dan pertobatan dan hidup benar. Apakah gereja kita begitu? Saudara-saudara, ketika Yesus dan perempuan yang kedapatan berzina, ahli Taurat orang Farisi, mesti harus dirajam batu, mesti harus dirajam batu. Itu tuntutan Taurat. Lalu Yesus berkata, yang tidak pernah melakukan dosa, lempar batu yang pertama. Semua sudah pegang batu. Lalu Yesus cuma coret-coret di tanah, ditunggu. Tidak ada satupun.
Karena semua berdosa. Lalu satu persatu pergi. Tinggal wanita ini saja di tengah. Lalu Yesus bertanya, apakah ada yang melemparimu dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Kalau begitu, aku tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Apakah kalimat jangan berbuat dosa lagi itu Taurat? Tidak. Pergilah, aku juga tidak menghukummu. Anak ini, wanita ini dapatkan kasih karunia. Tapi Yesus kemudian berkata, setelah grace, truth. Jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang diajarkan di gereja ini. Saudara-saudara, jadi kalau ada yang mengolok tentang Yahweisme, oh bukan. Kita gereja universal yang menyembah nama Bapa yang sesungguhnya adalah Yahweh, bukan Yudaism. Kalau disebutkan tidak mengajarkan akan dosa, pertobatan, dan kebenaran. Oh tidak, kita grace and truth. Katakan bersama saya, YHS grace and truth. 1, 2, 3, YHS grace and truth. Nah saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yesus, Dia Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Kalau misalnya istri salah atau suami salah, saling minta maaf. Istri salah minta maaf, harus minta maaf supaya tidak dicerai, atau minta maaf karena kasih dan hormat kepada suaminya. Saya mengajarkan di gereja ini, engkau minta maaf, minta ampun, bukan karena supaya engkau tidak dimasukkan neraka, tetapi engkau sudah diampuni, engkau minta ampun, engkau minta maaf, engkau say sorry, karena engkau mengasihi dia, engkau hormat kepada dia. Karena Yesus berkata, apa yang aku miliki, tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Dan itulah saudara dan saya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah saudara-saudara, yang olokan berikutnya berkata begini. Oh, orang yang menyampaikan grace itu tidak mengkhotbahkan perjanjian lama. Hypergrace, perjanjian lama tidak dikhotbahkan. Apakah gereja ini tidak mengkhotbahkan perjanjian lama? Saya mengatakan pada waktu di YLC, saya katakan setelah YLC, semua hamba Tuhan harus mengkhotbahkan Yesus. Bukan berarti mengkhotbahkan Yesus itu hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Mengkhotbahkan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi semua ending dan solusinya adalah Yesus. Karena engkau ciptaan baru, Yesus ada di dalammu. Dan dia selama-lamanya ada di dalam diri saudara. Katakan amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya dikatakan, oh, hypergrace itu adalah universalisme. Apa itu universalisme? Saudara, apakah saya mengajarkan universalisme? Saudara, ajaran universalisme itu semua orang masuk surga. Bahkan iblis pun masuk surga. Apakah saya mengajarkan begitu? Sama sekali tidak, saudara. Tetapi Kristen di bawah Taurat yang anti kepada kasih karunia, mengolok hypergrace, mereka itu adalah universalisme. Saudara-saudara, yang ada di gereja ini adalah hanya orang yang percaya Yesus menjadi ciptaan baru melalui kelahiran baru yang pasti masuk surga. Hypergrace itu khotbah berisi pesan motivasi berpikir positif saja. Saudara, karena itu kita harus tetap berada di bawah Taurat. Karena hypergrace, khotbah berisi pesan motivasi berpikir positif. Saudara, saya sering menyampaikan di mimbar ini. Banyak orang yang mengkhotbahkan positive thinking, motivator
di mimbar sebagai motivator. Dari awal sampai akhir tidak ada Yesus. Tetapi gereja ini, Jesus at the center of this church. Bukan berpikir positif. Tetapi fokusnya adalah Yesus. Yesus di dalam kita, dia mempengaruhi mental kita. Ada metanoia, pembaharuan pikiran, saudara. Tetapi Yesus yang utama di dalam diri kita. Di gereja ini, saudara-saudara, kita menyampaikan 3 pilar. Saya sampaikan ke semua hamba Tuhan di YLC kemarin. Pilar yang pertama adalah Our Heavenly Father is Yahweh. Yang kedua, Jesus at the center of YHS Church. Dan yang ketiga, preach the gospel of grace. Bukan preach the fake gospel. Injil lain, Injil palsu. Tetapi the gospel of grace. Karena grace itu sendiri adalah Yesus. Taurat itu Musa. Grace and truth itu adalah Yesus. Nah, saudara-saudara, jadi kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara mengenal akan keluarga kita, mengenal akan diri kita. Dan, oh ternyata kekristenanku dibangun atas fondasi yang semacam ini. Yang berikutnya, saudara, oh hipergrace itu hidup bergelimang dosa. Jadi dari mimbar ini bukan mengajarkan hidup bergelimang dosa. Sama sekali tidak. Saudara, karena apa? YHS, foundation of our grace teaching is Titus 2 ayat 11-12. Yang berkata, karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Grace sudah save kita. Ayat 12, grace itu mendidik kita. Meninggalkan kefasikan 1, 2, meninggalkan keinginan duniawi 3, hidup bijaksana 4, hidup adil 5, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau ada olokan, mereka yang masih cinta Taurat dan hidup under law, mengolok sedemikian, kita bukan seperti itu. Yang berikutnya saudara, dituduhkan kalau tidak diajari untuk minta ampun. Tadi saya sudah katakan, saudara-saudara, seorang istri minta maaf, minta ampun kalau salah kepada suami, bukan karena takut kalau enggak minta ampun dicerai, tapi karena hormat dan kasih. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Seorang istri percaya kepada suaminya, bahwa suaminya tidak akan menceraikan. Dan itu adalah komitmen suaminya, saudara. Tetapi Kristen agamawi lebih suka memiliki figur suami yang sedikit-sedikit, aku cerai. Kalau kamu nggak beranak, aku cerai. Kalau kamu nggak bisa masak, aku cerai. Kalau kamu begini, aku cerai. Kristen agamawi mengajarkan ini. Tetapi saudara, yang saya ajarkan, Yesus bukan suami model begitu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dia senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia sedang berbicara kepada mereka. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Lalu ayat berikutnya berkata, jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni dosamu. Kapan itu, saudara? Dia berbicara kepada orang yang sedang berada di under law, dan Yesus belum mengampuni, mati di atas kayu salib. Sehingga ketika dia ngomong demikian, jika engkau tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, tertuju kepada siapa? Orang Yahudi, orang percaya, atau orang tidak percaya? Saya pernah khotbahkan itu, saudara. Tetapi setelah Yesus Kristus mati, firman Tuhan berkata,
seperti Dia sudah mengampunimu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini ketika Yesus berbicara sebelum Dia mati. Dan tidak ada orang yang bisa lakukan ini. Karena dulu teman SD saudara, teman SMP, ada yang ketinggalan nggak saudara ampuni? Engkau tidak diampuni Bapa kalau tidak mengampuni mereka. Ada yang ketinggalan. Tetapi sekarang di dalam Yesus, engkau diperkenan, engkau dikasihi, engkau diberkati. Engkau diampuni karena kasih karunia. Jadi kita ketika kita salah, ketika kita berbuat pelanggaran, kita minta ampun, kita say sorry, bukan karena kita supaya tidak dimasukkan neraka, bukan, tapi hormat, kasih kepada Dia. Allah berkata, kalau kamu nurut diberkati, kalau kamu tidak nurut dikutuki. Kalau kamu setia, Tuhan setia, kalau kamu enggak setia, Tuhan akan meninggalkanmu. Tapi oleh Yesus Kristus kita hidup di dalam kasih karunia. Engkau tidak setia, Dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Dia akan tetap setia kepadamu karena Yesus Kristus. Karena engkau anak. Katakan amin. Engkau diperkenan tanpa henti, tidak akan berhenti. Karena Yesus. Engkau dikasihi tanpa syarat. Karena Yesus. Bapak mengasihimu tanpa syarat karena Yesus. Engkau diberkati tanpa batas. Karena Yesus sudah menanggung kutuk saudara. Itulah luar biasanya hidup di dalam dan bersama Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita bertepuk tangan paling keras untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih meriah lagi. Katakan amin.